Jemaat yang terkasih, Shalom. Majelis Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo mengucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada segenap warga jemaat dan jemaat tamu di GKPU Lanut Adi Sumarmo. Kiranya semangat persekutuan dan berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Dan apabila jemaat membutuhkan pelayanan rohani, dapat menghubungi majelis setelah ibadah selesai. Pengumuman 1. Protokol ibadah. Disampaikan kepada jemaat kebijakan pemerintah pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya menekankan jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker saat berkerumun di dalam gedung gereja, ruangan tertutup atau ruangan sempit, dan mencuci tangan memakai sabun maupun hand sanitizer. Yang kedua, persembahan ibadah Paskah bersama 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa persembahan Paskah bersama yang telah terkumpul dalam ibadah Minggu 19 Maret 2023 yang lalu berjumlah Rp1.081.000, terdiri dari amplop persembahan sebesar Rp930.000 dan persembahan siswa stupa sebesar Rp150.000, sehingga sampai saat ini total persembahan yang diterima berjumlah Rp2.930.000. Atas partisipasi dari jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Perayaan Paskah Sekolah Minggu. Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah perayaan Paskah pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 15 WIB di gereja dengan acara nonton bersama Superbook. Dimohon bagi anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti acara ini. 4. Aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Gereja akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 8 pagi ini atau setelah ibadah bertempat di kompleks sekolah minggu. Gereja juga akan mengadakan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 8 pagi setelah ibadah selesai bertempat di kompleks sekolah minggu. Mari kita menjaga kesehatan dan membantu sesama dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. 5. Persekutuan gereja mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti persekutuan yang pertama, Rabu akhir pada hari Rabu 29 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di gereja, dilayankan oleh Diaken Teti Luciana. Yang kedua, doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 5 pagi di gereja, dilayankan oleh Bapak Supriyatna Jimmy. Mari menopang pelayanan gereja dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. 6. Sidang Majelis Maret 2023. Majelis akan mengadakan sidang pada hari Selasa 28 Maret 2023 pukul 18.00 WIB sampai dengan selesai. Bagi jemaat yang memiliki masukan dan saran dapat menyampaikannya 1 jam sebelum sidang dimulai. Ibadah Minggu kelima Prapaskah pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Muda Simon Sarbunan MSI Theol dari Gereja Oikumene Gamaliel SMA Pradita Dirgantara. Sebelum memasuki ibadah, jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Hitung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhadirlah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian syukur kita, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, marilah kita dengarkan hukum kasih itu yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, kitab para nabi." Dengan penuh penyesalan mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Atas pengakuan itu, saudaraku, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Kami undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Demikian berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru terambil dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Mari sama-sama kita angkat pujian kesanggupan kita, hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita berdoa, menyatukan hati kita untuk doa syukur dan syafaat. Doa orang benar besar kuasanya ketika kita bersepakat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah di surga akan mendengar setiap doa dan jeritan hati kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Engkau terus memberkati kami dan Engkau terus memelihara kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kami hadapi, tetapi kami percaya berjalan bersama dengan Engkau, kami mendapatkan damai sejahtera. Walaupun kami melewati laut dan api, kami tetap memiliki Yesus yang selalu membimbing kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati ingin berdoa beberapa pokok doa ya Tuhan sebagai pergumulan kami. Kami berdoa untuk kegiatan majelis dan komisi-komisi, terutama panitia ibadah Paskah bersama yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan hikmat kebijaksanaan kepada panitia yang sudah Engkau pilih untuk menyelenggarakan ibadah Paskah ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan
segala persiapan, mulai dari ibadah sampai perayaan, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga berkati seluruh majelis yang memberikan hati dan hidupnya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati dan Engkau tahu seluruh pergumulan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Jeripaya hamba-hamba-Mu ini seperti firman-Mu berkata, tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bresman, sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus berkati sebagai pembimbing rohani, sebagai father untuk jemaat-Mu di sini. Biarlah hamba-Mu ini menjadi teladan dan pengurapan Allah selalu hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Berkati keluarga, berkati pelayanan di tempat ini juga. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di wilayah timur dan barat, untuk seluruh aktivitas mereka, untuk kegiatan-kegiatan PA, kegiatan-kegiatan rohani yang dijalankan di wilayah-wilayah ini, juga Tuhan sertai. Mereka berkegiatan bukan untuk dilihat manusia, tetapi Tuhan sesungguhnya mereka melakukannya karena Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk anak Sean. Kami berdoa untuk Bapak Sugiatmo yang sedang dirawat di rumah sakit UNS. Tuhan, Engkau sembuhkan anak-anak-Mu ini. Engkau sembuhkan anak-Mu Sean, Engkau sembuhkan Bapak Sugiatmo. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau menyembuhkan. Memberikan sukacita juga kepada istri Bapak Sugiatmo dalam menghadapi masa-masa sakit ini ya Tuhan. Tuhan berikan damai dan sejahtera, karena kesembuhan itu sesungguhnya sudah terjadi atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Budiono, Bapak Tris Subardiaman, Ibu Suryati Tri Haryono yang ada dalam masa-masa pemulihan kesehatan mereka. Tuhan sempurnakan kesehatan mereka. Kami bersyukur kalau Engkau telah memulihkan mereka dari sakit mereka, dan saat ini masuk ke dalam masa-masa pemulihan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi sampai kepada pemulihan yang benar-benar sempurna ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang lanjut usia. Kami berdoa biar di masa tua mereka menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik bagi anak-anak dan cucu, orang tua yang penuh iman, yang kuat, yang jadi teladan bagi umat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia, mungkin saat ini ada di rumah Tuhan, jamah dan berkati, berikan penghiburan oleh Roh Kudus kepada anak hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, untuk hamba-hamba-Mu yang belum memiliki pasangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mereka mendapatkan mujizat, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan mereka. Karena apa yang dipilih Allah selalu benar. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin ada hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mendoakan pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, iman mereka akan mempertemukan pasangan hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan momongan, keluarga-keluarga yang bergumul sampai saat ini untuk mendapatkan anak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, mereka boleh beroleh keturunan-keturunan Allah. Mereka boleh beroleh keturunan-keturunan ilahi yang kelak akan menjadi penerus gereja, yang akan kelak akan menjadi pemberita-pemberita Injil, yang akan kelak menjadi orang-orang yang diberkati di marketplace, dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan berkati pasangan-pasangan ini, keluarga-keluarga yang sedang merindukan momongan, mereka yang dalam pekerjaan Tuhan berkati, mereka yang sedang ada dalam masa-masa kesulitan dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Engkau melihat setiap hati hamba-hamba-Mu, Engkau melihat setiap hati umat-Mu di tempat ini. Mereka dalam pergumulan pekerjaan mereka. Bahkan Engkau membawa mereka dalam pekerjaan mereka dari satu level kepada level berikutnya.
dari satu tangga kepada tangga berikutnya, dari satu promosi kepada promosi berikutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menjalani pendidikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Komandan Lanu Tadi Sumarmo, kami berdoa untuk Komandan Depohar 50 dan jajarannya. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan ini untuk membawa lembaga institusi ini kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bersekolah SD, SMP, SMA. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa siswa Skadik 402, 403, 404, 204, 405 dan setupa dalam masa pendidikan diberikan kelancaran ya Tuhan. Kami berdoa untuk siswa TK, SD, SMP, Angkasa dan SMA Pradita Dirgantara. Kami serahkan siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan berikan sukacita dan Tuhan berikan mereka di masa-masa mereka mengalami pendidikan ini. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu pendidikan yang mereka jalani untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu nanti ketika mereka bertugas atau nanti ketika mereka bekerja atau ketika mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya ya Tuhan. Ini doa syafaat dan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan pada saat ini akan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk pujian pengiring pengumpulan persembahan kita ambil dari KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Itu semua
Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua hanya daripada-Mu saja. Bapa kami yang di surga, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hatinya. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa, kami mohon ampun. Berkati pula Bapak Ibu Majelis yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya mereka dapat mengelola persembahan tersebut dengan baik dan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapak, sebentar kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati Bapak Pendeta Muda Simon Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan dapat menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami dan dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang vokal kesaksian pujian vokal grup Versial untuk menyaksikan kesaksian pujiannya.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat luar biasa. Nampaknya cocok dengan tema khotbah saya hari ini. Tidak kebetulan tetapi semua rencana Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul firman Tuhan adalah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakai padanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat dengan ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Hosiana. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan, sharing, berbagi akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk majelis jemaat yang telah mengundang saya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Bresman, rekan sekerja dalam Allah yang bersama-sama melayani Tuhan, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nama saya Simon Sarbunan. Mungkin beberapa saudara sudah mengenal. Ini adalah kali kedua saya berkhotbah di tempat ini. Kali pertama di bulan Desember yang lalu ketika perayaan Natal. Mungkin ada yang masih ingat. Saya melayani di gereja Oikumene juga, gereja Oikumene Gamaliel, Lanut Adi Sumarmo, Pradita Dirgantara. Jadi gereja yang sama dengan gereja ini namanya. Jadi kalau Bapak Ibu di map ya, ketik gereja Oikumene gitu, nanti akan ada muncul dua ya. Nah, tinggal jemaat yang memilih mau datang ke gereja Oikumene sini atau gereja Oikumene Pradita Dirgantara ya. Puji Tuhan. Nah, di gereja Oikumene sini Bapak Ibu bertemu dengan Pak Pendeta Bresman, di gereja Oikumene Pradita Dirgantara, Bapak Ibu juga bertemu dengan Pak Pendeta Bresman dan saya ya. Jadi kami Pak Pendeta Bresman sebagai pendeta kami juga. Dan puji Tuhan majelis di tempat ini membuka ruang kami sebagai apa istilahnya? Pepantan ya. Gereja baru didirikan, walaupun nampaknya gereja sana lebih
megah, agak megah ya. Tapi gereja itu adalah kita ya. Jadi bukan masalah bangunannya. Bangunannya megah, tapi kalau nggak ada jemaatnya sama saja ya. Ya minggu ini gereja kita libur, karena siswa Pradita libur ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa tadi kesaksian pujian dari vokal group Facial. Ya. Mohon maaf kalau saya salah membaca, karena namanya agak ke barat-baratan, lidah kita kan lidah Indonesia ya. Nah, karena nampaknya cocok Tuhan yang mencari kita ya, dimanapun kita berada, whatever we are. Jadi siapapun kita, ternyata pujian tadi sungguh luar biasa bahwa Tuhanlah yang mencari kita untuk menjumpai kita, apapun dosa kita, apapun warna kulit kita, ganteng, cantik, ya, tambun, ceking, apapun bentuk kita, Tuhanlah yang mencari kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi tentang satu tema, yaitu pengampunan dan pemulihan. Ya. Forgiveness and restoration. Ya. Forgiveness and restoration. Pengampunan dan pemulihan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Mulai dari sekolah minggu, kemudian dewasa muda, kemudian menjadi jemaat dan yang dewasa, menikah, bahkan sampai hari ini pun Bapak Ibu sering mendengar tentang perumpamaan ini. Bahkan cerita ini kalau di storytellingkan, Bapak Ibu akan dengan fasih menceritakan poin demi poin bagaimana seorang anak bungsu dan anak sulung di tengah-tengah sebuah keluarga yang kaya yang memiliki ayah yang berbelas kasihan. Mungkin ketika saya tanya kepada siswa di depan saya ini yang luar biasa, semangat, amin. Nah, ini luar biasa, sama seperti siswa Pradita ya. Lihat gini, ingat siswa Pradita. Ketika saya bertanya, ceritakan kisah itu, pasti kalian akan menceritakan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menceritakan dengan baik. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk mengingatkan kembali tentang pengampunan dan pemulihan itu. Karena kebutuhan pengampunan dan pemulihan itu kita butuh setiap hari. Karena pengampunan dan pemulihan itu adalah makanan kita sehari-hari. Karena ada pengampunan dan pemulihan itu adalah sesuatu yang kita jumpai ketika berhubungan punya relasi dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan guru kita, dengan pelatih kita, atau dengan siapapun ketika kita berjumpa. Tetapi yang terlebih penting tema ini Bapak Ibu adalah merupakan benang merah dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Pengampunan dan pemulihan ini adalah berita yang menurut saya berita yang sangat utama daripada Alkitab kita ini. Karena sesungguhnya Perjanjian Lama, beberapa ahli mengatakan perjanjian pertama dan perjanjian baru itu perjanjian kedua, tetapi kita lebih kenal dengan New Testament and Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sesungguhnya Alkitab sejak awal sudah berbicara tentang pengampunan, sejak kitab Kejadian. Bahkan di Wahyu sampai kitab Wahyu itu berbicara tentang restoration, tentang sebuah pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Jadi saya sering bilang kepada siswa saya di sekolah, apa isi Alkitab? Jawabnya gampang, pengampunan dan pemulihan. Itu berita utamanya. Di dalam pengampunan dan pemulihan itu ada sejarah bangsa Israel. Ada sejarah para nabi. Di dalam pengampunan dan pemulihan itu kemudian Yesus datang melakukan pengampunan dan pemulihan itu. Di dalam kisah-kisah itu juga ada kisah-kisah saya dan saudara, di mana kita jatuh bangun dalam dosa, di mana kita berbuat salah kepada pasangan kita. Dalam kisah-kisah kehidupan pemulihan dan pengampunan itu terdapat cerita-cerita tangisan kita, terdapat cerita-cerita lucu kita,
cerita-cerita jenaka kita, cerita-cerita konyol kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Paling tidak saya merangkum itu. Khotbahnya belum selesai ya, hanya rangkumannya di awal. Kita memiliki 7 janji yang super di dalam Alkitab, saudara. Pertama, the covenant of Adam, janji kepada Adam. Saya selalu membrief dan memberikan pelajaran kepada siswa, bahwa ingatlah kan 7 janji ini Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara mengingat 7 janji ini, kita akan jadi orang Kristen yang powerful, yang luar biasa, bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji. Allah yang selalu membuat janji atas setiap keputusan yang diambil. Allah kita adalah Allah yang selalu membuat janji, kita melanggar janji, tetapi Dia mengasihi kita. Dalam bahasa Inggrisnya disebut covenant atau testament. Sering digunakan bergantian covenant dan testament oleh para ahli teologi. Tapi saya sering sebut sebagai covenant, atau saya sering cocok dengan covenant. Covenant atau perjanjian dalam bahasa Indonesia itu adalah perjanjian antara 2 orang yang mengikat janji mereka untuk melakukan sesuatu. Pasti kita semua pernah melakukan janji. Janji kepada pasangan kita, janji kepada teman kita, janji kepada saudara kita, minimal 1 kali atau 2 kali. Ataukah ada yang suka berjanji, tapi juga suka mengingkari? Ya. Orang yang banyak berjanji, tadi saya bilang, Allah kita kan Allah yang berjanji ya. Nah, kalau kita mau seperti Allah, kita banyak berjanji, tapi jangan suka mengingkari, karena Allah kita tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, izinkan saya secara singkat mengatakan the power of covenant, the power of promises ini. Janji yang saudara tangkap dan saudara bawa pulang, dan ingat bahwa dengan janji-janji itu saudara bisa menghidupi kehidupan kekristenan walaupun dalam masalah apapun. Janji yang pertama, janji Adam, the covenant of work. Janji pekerjaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan mengatakan kepada Adam, usahakanlah taman ini. Itu adalah janji pekerjaan, SPK ya, surat perjanjian kerja, yang bekerja. Itu SPK-nya Adam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah kasih, kemudian Tuhan bilang, di dalam surat perjanjian kerja ini, the covenant of work, ini hanya 1 pohon yang tidak boleh dimakan. Tapi apa yang terjadi? Adam melanggar perjanjian kerja ini. Kemudian Adam jatuh ke dalam dosa. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan memperbaharui janjinya kembali. Janji yang kedua, kepada Hawa istrinya. Tuhan cepat-cepat kemudian memperbaharui janjinya. Walaupun yang melanggar siapa? Manusia. Tapi Tuhan merubah. Tuhan merubah dengan menjanji, engkau perempuan akan menginjak kepala ular. Janji keselamatan akan penaklukan kepada iblis. Kemudian secara cepat Bapak Ibu, setelah itu manusia kemudian hidup di Taman Eden dalam dosanya, dan Tuhan memegang 2 janji. Istilahnya, kalau saya sama Pak Pendeta Brisman membuat surat perjanjian, kami sudah punya 2 surat perjanjian. Surat perjanjian pertama, Pak Pendeta, setiap bulan Pak Pendeta melayani di Gereja Gamaliel sana ya, siap gitu kan, melakukan perjamuan kudus. Surat perjanjian saya dan Pak Pendeta sama-sama membangun gereja di sana ya. Itu surat. Kalau saya membuat 2 janji, sekarang Allah punya 2 janji dengan kita. Janji itu. Janji yang ketiga adalah the Noah covenant. Janji kepada Nuh. Waktu itu Tuhan marah betul. Kalian sudah punya 2 janji yang sudah ditandatangani. Tapi kalian masih berbuat dosa. Kalian masih melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Kemudian karena Tuhan melihat itu, Tuhan mendatangkan namanya air bah. Lalu menyesallah Tuhan. Ketika Tuhan menyesal, Bapak Ibu, lihat Allah kita yang selalu luar biasa. Dia menyesal, cepat-cepat dia buat janji. Aku tidak akan pernah membinasakan manusia ini dengan air bah lagi ya. Jadi saya nggak percaya kalau nanti bunyi ini hangus karena air tsunami. Ya, mungkin dengan yang lain, tapi tsunami kayaknya nggak mungkin. Karena the covenant of Noah, perjanjian Nuh, aku tidak akan lagi. Tandanya apa? Ketika Bapak Ibu keluar melihat pelangi, berarti Bapak Ibu melihat janji Nuh. Cepat, setelah janji Nuh,
Kemudian ada yang nanya, the covenant of Abraham, janji Abraham yang keempat, melalui Abraham, ke semua suku bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi kalau Bapak Ibu adalah keturunan Abraham, bukan keturunan secara biologis, karena di dalam darah kita bukan mengalir keturunan Sem atau Yahudi, atau ada orang Yahudi atau Israel di sini? Enggak ada ya. Kita adalah Israel rohani. Jadi Bapak Ibu percaya dengan janji yang keempat yang Tuhan berikan ini ya, adalah bahwa Abraham, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Abraham punya anak nama Israel, Abraham, Ishak, Israel. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan siapa Israel itu? Adalah kita. Bukan secara biologis atau darah kita adalah keturunan Sem atau keturunan Abraham atau keturunan orang Yahudi atau Israel. Tapi kita adalah dicangkokkan melalui Yesus Kristus. Kita menjadi yang namanya keturunan Abraham, rohani, janji Abraham. Kemudian setelah Abraham, Tuhan juga berjanji kepada Musa, the covenant of Moses. Tuhan berjanji kepada Musa yang kelima. Setelah Musa, perjalanan masih di padang gurun, Tuhan berjanji kepada Daud, the kingdom, the covenant of kingdom. Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel, ada 6. Dan janji yang ketujuh, ketujuh, yaitu janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus memenuhi janji yang pertama yang sudah batal tadi Adam. Yesus Kristus memenuhi janji yang kedua yang sudah batal tadi. Yesus Kristus memenuhi janji Abraham, janji Daud, janji Musa. Di dalam Yesus kita mendapatkan kepenuhan. Ingat ketujuh janji, the super power of promises ini. Sangat luar biasa. Ingat 7 janji ini. Ketika saudara-saudara berdoa, saudara bilang, Tuhan, ingatkah engkau dengan janjimu dengan Bapak Abraham? Bahwa engkau akan memberkati keturunan Bapak Abraham. Dan aku adalah keturunan Bapak Abraham. Saudara, manusia saja kalau diingatkan janjinya, langsung teng, oh ya saya berjanji. Ya, kecuali kalau lagi punya hutang. Manusia saja kalau, kemarin lu janji bawain gua es krim gitu ya. Kemarin lu janji traktir, mana janjimu? Ya, pasti kan sebagai manusia, kita kan bahasa Jawanya pekeo juga ya. Kemarin janji. Come on, Bapak Ibu, janji yang engkau dan saya ingatkan kepada Allah, betapa dahsyatnya ketika kita berjanji mengingatkan janji Tuhan itu. Tuhan ingatkan kau akan janji itu. Tuhan bilang, ya anakku, aku ingat akan perjanjian itu. Ya anakku, aku ingat. Jadi berdoa sekarang, Tuhan engkau Allah yang berjanji, engkau Allah yang selalu menepati janjimu. Ingatkah, bahkan bacakan Alkitab janjinya. Itu kepada Tuhan. Oh dahsyat luar biasa, saya selalu mengingat dan saya selalu, I have to put myself, saya selalu menempatkan diri saya pada janji-janji ketujuh janji ini. Saya selalu memberikan, saya ini, saudara, saya bukan apa-apa saudara. Tetapi saya dengan janji-janji ini saya terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Oh berkat luar biasa. Saya datang dari pulau yang jauh di sana, Tuhan bawa saya sampai di sini. Saya pernah sakit, saya pernah kecewa, saya pernah banyak hal. Tetapi saya selalu ingat, Tuhan kan engkau yang berjanji. Masa manusia saja berjanji bisa menepati, apalagi Tuhan. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dan pemulihan menjadi tema sentral daripada kehidupan kita. Pertama, saudara pernah tahu Oprah Winfrey? Nah, sesungguhnya semua kita membutuhkan pengampunan. Oprah Winfrey berkata bahwa pengampunan bukan tentang memberi. Memberi seseorang kesempatan kedua, melainkan tentang memberi diri kita kesempatan kedua untuk hidup tanpa beban amarah dan kesedihan. Oprah adalah seorang entertain, seorang pembawa acara yang terkenal di Amerika. Pada umurnya yang ke-14 tahun, dia diperkosa oleh sepupunya atau saudara sepupunya sendiri. Dia mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa. Di umur 14 tahun dia diperkosa. Pada umur-umur itu dia tidak bisa mengungkapkan kesedihan yang ada dalam batinnya. Bahkan Oprah
mengatakan peristiwa itu, menceritakan peristiwa pemerkosaan itu kepada ibunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibunya malah tidak percaya, malah mengusirnya dari rumah. Dia bertumbuh dalam kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Dia tidak menjadi pribadi yang lebih luas. Dia tidak menjadi pribadi, hari-harinya mukanya selalu marah. Kehidupannya dihiasi dengan sakit, tangis. Ketika orang berbicara tentang pasangan, dia terluka karena dia pernah diperkosa di umur 14 tahun. Dan semua orang tidak percaya dengan Oprah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Sang Pengampun itu, dia mendapatkan pengampunan sesungguhnya. Dia mulai menyadari bahwa pengampunan itu sesungguhnya adalah untuk memulihkan diri kita sendiri. Slide berikutnya. Ya, jadi apa itu pengampunan? Nah, dalam Alkitab mengatakan bahwa pengampunan adalah memberi maaf dan atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Sedangkan pemulihan adalah proses memperbaiki hubungan yang rusak akibat kesalahan dan dosa. Kolose 3 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 18. Pengampunan kita tahu bersama adalah memberikan maaf. Pemulihan itu terjadi day by day, time by time. Pengampunan itu terjadi, pemulihan itu terjadi waktu demi waktu, Bapak Ibu. Pemulihan itu terjadi setiap saat. Mungkin hari ini kita dikecewakan oleh suami kita. Kita tidak terima karena perkataan dari pasangan kita. Kita terluka karena perkataan anak kita. Kita disakiti karena mungkin orang lain tidak mengerti kita, dan banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya. Pernah sakit hati sama seorang, dan seorang yang menjadi panutan saya gitu. Seorang yang menjadi idola saya. Seorang yang menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Tiba-tiba kekecewaan besar yang luar biasa yang saya tidak patut untuk cerita di sini. Saya kecewa luar biasa dan saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak mau melayani lagi. Karena hidup saya sejak umur kuliah saya sudah belajar melayani sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Saya kecewa betul dengan hal itu. Saya marah betul dengan peristiwa itu. Saya benar-benar tidak lagi mau berpikir, bahkan saya mau meninggalkan kekristenan. Saya mau keluar dari gereja. Saya tidak mau lagi Tuhan-Tuhanan. Saya tidak mau lagi percaya terhadap Yesus. Tetapi satu titik di mana saya berdoa, Tuhan, apakah gereja memang seperti ini? Apakah hamba-hambanya memang seperti ini? Tuhan bilang, aku yang berperkara dengan engkau, dan aku yang berperkara dengan hamba-hambaku. Urusanku adalah denganmu, urusanku dengan hamba-hambaku. Sejak saya mengerti bahwa ternyata saya harus melepaskan pengampunan, karena urusannya adalah urusan dengan Tuhan sendiri. Jadi tak kalah saudara mengalami sakit hati, tak kalah saudara mengalami dikecewakan, ada orang yang ingkar janji, lepaskan pengampunan. Ya. Lepaskan pengampunan itu kepada orang yang telah menyakiti kita. Sama seperti Yesus yang telah melepaskan pengampunan kepada kita semua. Slide berikutnya. Nah, mari kita ke cerita anak yang hilang secara cepat. Minta bagian warisan, sebagai anak bungsu, minta warisan selama orang tua masih hidup adalah ketidakpatuhan dan keserakahan. Karena tradisi Israel tidak demikian. Anak sulung biasanya mendapatkan 2/3 dari harta ayahnya. Mungkin tradisi kita sama juga. Kalau orang tuanya masih hidup, anak-anak datang dan minta harta, itu sama dengan menyumpah orang tuanya untuk mati cepat. Kan kurang ajar ini anak. Ya kan? Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada anak hidup dalam keluarga kemudian tiba-tiba minta harta. Dalam tradisi Israel pun itu tidak diizinkan. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan kepada bangsa Israel supaya mengetahui betapa kotor dan ketidakpatuhannya kita. Anak bungsu ini pertama dia minta harta. Padahal
Harta itu 2/3 itu harus milik kakak sulungnya. Kalau bapaknya punya harta 100, berarti kakak sulungnya itu harus dapatkan kurang lebih 60,6% lah. 60-an% ya. Sisanya itu 40-an sekian itu dibagikan kepada anak bungsu. Dia melanggar tradisi atau dia melanggar tata kesopanan yang ada waktu itu. Kemudian yang kedua, dia sudah melanggar kemudian perilaku buruk yang terjadi. Boros, berfoya-foya, main perempuan mungkin, ya kan, ada dalam kitabnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah meminta harta, keluar dari rumah, kemudian seolah-olah menyumpahi orang tuanya untuk cepat meninggal dunia, berfoya-foya lagi. Ya. Siapa di sini suka berfoya-foya? Nah ini ya, ada yang berfoya-foya, siswa? Tidak ya, puji Tuhan. Masa pendidikan apalagi berfoya-foya ya, jangan ya. Pakai uang yang ada untuk hal-hal yang baik. Ya. Berfoya-foya, dia mendapatkan harta, sudah diberikan, kemudian dia berfoya-foya, kemudian dia menghabiskan uangnya. Makanya orang tua, anak-anak diajarkan untuk tidak berfoya-foya. Jangan sampai karena orang tuanya mampu, punya duit, ya, punya harta berlimpah, anaknya minta mobil padahal belum punya SIM dikasih. Anaknya minta motor belum punya SIM dikasih. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Kan lagi viral tuh. Seorang anak pejabat pajak yang dengan gagahnya berselebrasi ketika dia menganiaya seorang anak remaja. Seperti Ronaldo. Ini ajaran siapa ini? Bahkan seluruh Indonesia kemudian mencercai itu. Oke, bapaknya seorang yang kaya raya, punya uang, dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk tidak berfoya-foya di masa kecil mereka. Ya. Puji Tuhan, saya tidak diajarkan berfoya-foya, karena tidak bisa berfoya-foya. Keluarga saya keluarga biasa dan sederhana. Apa yang mau difoya-foyakan? Singkongnya yang difoya-foyakan, nggak ada Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga sederhana, tidak ada yang bisa saya foya-foyakan. Puji Tuhan, saya ya kalau survive, ya siswa kita bisa uji, kita survive di hutan ya. Yang hidup siapa ya? Survive di hutan, makan apa saja bisa, dan sebagainya. Anak-anak kita, belajar survive, kita mungkin kalian juga belajar secara alami, di pendidikan ini baru secara struktural, secara kurikulum ya. Mungkin kalian sudah belajar survive di hutan gitu ya, secara alami. Tapi anak-anak kita diajarkan untuk tidak berfoya-foya Bapak Ibu. Anak-anak kita, generasi kita tidak diajarkan berfoya-foya. Bahasa kerennya flexing. Sudah berfoya-foya, flexing lagi di Instagram, media sosial, TikTok, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang luar biasa yang dari anak sulung ini? Bapak Ibu, anak bungsu ini. Dia menyadari betul bahwa dia orang yang berdosa, dia orang yang salah, kemudian dia datang kepada Tuhan atau kepada bapaknya. Dia berpikir, di rumah bapak saya itu banyak sekali pelayan, banyak sekali makanan. Mungkin saya datang dan meminta maaf. Apa perkataan anak bungsu itu? Dia berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan juga kepada Bapa. Ada dua pengampunan yang dilakukan di sana. Dia datang meminta ampun kepada Bapa secara vertikal, kemudian dia datang meminta ampun kepada sesama secara horizontal, ya. Vertikal, horizontal, membentuk lambang salib. Jadi sesungguhnya hal yang luar biasa daripada anak bungsu yang tidak taat ini adalah dia menyadari akan dosa-dosanya ya. Dia sadar dan mengaku dosa, dia telah berdosa. Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita semua, ketika kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama sesama kita. Seberapa yang kita sudah pernah meminta maaf sama sesama kita? Ataukah mungkin kita berkata bahwa jabatan saya lebih tinggi daripada dia, dia kan anak buah saya, ngapain saya minta maaf? Saya kan guru, ngapain saya minta maaf kepada siswa? Saya berkali-kali meminta maaf kepada siswa karena ada schedule yang luar biasa padat, kemudian saya harus mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan beberapa kegiatan, dan mereka marah-marah sama saya. Pak Simon ini kan gak bisa seperti ini, kami sudah stres dan sebagainya. Minta maaf, ini adalah keputusan yang tiba-tiba. Berkali-kali saya minta maaf.
Ataukah Anda sesama pelayan Tuhan? Saya kan majelis senior, ngapain saya minta maaf sama yang junior? Ya. Atau siswa, nanti sudah bertugas, saya kan senior, ngapain saya minta maaf sama yang junior saya? Tempelan iya. Gitu nggak sih? Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengan murah hati, dengan lapang dada untuk meminta maaf kepada sesama kita. Itu hal yang luar biasa kepada Tuhan. Slide berikutnya. Tapi ada sedikit masalah. Nah, kasih dan pengampunan ayah yang menerima anaknya. Kita selalu punya kesempatan kedua untuk datang kepada Allah untuk meminta maaf. Allah selalu memberikan pengampunan, walaupun janji-janji itu, 7 janji tadi sudah diteken, ditandatangani, tetapi Allah selalu punya pengampunan untuk selalu melihat kembali kepada janji-janjinya. Misalnya ketika kita berbuat dosa, Allah ingatkan janji Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau di antara kita belum menerima Yesus hidup baru dalam salib, maka mulai hari ini mengaku Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan. Karena janji kesempurnaan ada di dalam Yesus. Bapa yang memberikan selalu pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, ada masalah. Sang kakak yang harus mendapatkan 2/3 dari harta ayahnya marah. Kan saya setiap hari hidup dengan ayah, tidak pernah berfoya-foya, si sulung berkata, tapi kenapa ayah selalu menyambut anak yang bungsu ini dengan kemeriahan yang luar biasa? Saya seumur hidup saya tidak pernah merasakan pesta yang luar biasa, penyambutan seperti ini. Ini kata anak yang sulung. Tetapi kasih dan pengampunan ayah mengingatkan kita akan pengampunan yang Tuhan berikan. Ayah memberikan pengertian kepada anak yang sulung. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. 490 kali. Artinya tidak terbatas. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Nah, 7 kali 70, 490. Berarti tidak ada kata batas untuk mengampuni. Mungkin saudara melihat saya dan berkata, Pak Simon mungkin akan sangat mudah untuk mengatakan mengampuni di mimbar. Dan sangat sulit untuk melaksanakannya. Betul. Ya kadang-kadang saya juga tidak bisa menerima itu. Tetapi saya teringat akan perumpamaan Yesus yang lain tentang pengampunan. Ada seorang yang sudah diampuni 10.000 dinar, ya kan? Tetapi dia punya hutang kepada orang yang 5.000 dinar. Nah, dia datang kepada raja minta ampun. Orang pertama punya 10.000 dinar. Raja, ampuni saya tidak punya uang. Raja bilang, istri dan anak-anakmu semua saat ini menjadi budak. Hartamu diambil semua. Tolong raja. Oke, kalau gitu kamu mendapat pengampunan. 10.000 dinar itu menjadi free sekarang. Pulanglah orang pertama ini. Di tengah jalan, dia ketemu dengan temannya yang berhutang kepada dia 5.000 dinar. Bayar hutang lo. Sekarang, Tuan, aku nggak punya uang, tolong dan sebagainya. Bayar. Kalau enggak, masukin penjara kamu. Tuan tolong. Padahal dia barusan diampuni oleh raja. Tidak, kamu harus bayar 5.000. Pikirnya kan, wah lumayan nih, 10.000 sudah dilunasin, 5.000 ini untuk uang saku kan, lumayanlah bangun apa gitu. 5.000, kan kita berpikir gitu, lumayanlah 5.000 ini kan utang ya, lumayanlah. Dia menekan temannya itu. Apa yang terjadi? Dengarlah raja itu. Oh begitu ya, kamu mendapat pengampunan 10.000, temanmu utang 5.000, kamu nekan dan masukkan dia ke penjara. Sekarang kamu yang dipenjara. Itu memberikan pelajaran bahwa kalau kita tidak mengampuni, padahal Bapa kita di surga sudah mengampuni kita, dan kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu sama dengan cerita itu. Bapak Ibu, apapun kesulitan kita mengampuni, mari kita datang kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan akan memberikan pengampunan. Mungkin saudara bergumul dalam hati, nampaknya sulit. Lihat mukanya aja sudah enggak kuat. Nampaknya tidak bisa. Percaya hari ini, berdoa, ingatkan janji Tuhan. Pak Simon, jangankan itu, dengar namanya aja, gitu. Rasanya sakit sekali. Sakitnya di sini, gitu. Enggak ya, gitu. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan, karena Tuhan yang bekerja untuk Anda dan saya. Slide berikutnya. Kesimpulan, 3S, Bapak Ibu pulang dengan 3S. S yang pertama, kita siap mengampuni, kita harus siap untuk mengampuni orang yang
lain sebagai Allah telah mengampuni dan memulihkan hubungan kita dengannya. S yang kedua, siap memulihkan hubungan, pulihkan hubungan saudara dengan sesama saudara, dengan keluarga saudara, dengan teman-teman saudara. Dan S yang ketiga, kita siap diberkati Tuhan. Siap diampuni, memberikan pengampunan, siap memulihkan hubungan, dan siap diberkati oleh Tuhan. Dengan melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita hidup kembali kepada janji-janji Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil waktu saat teduh. Mari kita berdoa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita semua demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kesaksian pujian siswa Semata PK Angkatan 50 untuk memberikan kesaksian pujiannya.
Iya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujian siswa Semata PK Angkatan 50. Pujian yang luar biasa. Semoga kita diingatkan terus bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Dengan sikap yang sempurna bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli kita
demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.